Kota kecil bernama Sendana yang terletak di kaki Gunung Salak dikenal tenang dan religius. Namun, ketenangan itu berubah saat jasad seorang pendeta ditemukan tergantung di menara gereja, dengan simbol aneh tergurat di dadanya. Polisi menyebutnya bunuh diri, tapi warga tidak percaya. Mereka bilang, Pendeta Agustin tahu terlalu banyak. Di balik semua itu, seorang jurnalis muda bernama Laras mendalami kasus ini. Ia adalah mantan warga kota itu yang kembali setelah lama bekerja di Jakarta. Laras menemukan pola, 5 kematian sebelumnya, semua dalam kondisi mengenaskan, dan semua dengan simbol yang sama. Korban-korbannya adalah tokoh agama atau orang terpandang. Ia pun bertemu dengan seorang dukun tua, Pak Amsar, yang mengatakan bahwa simbol itu adalah segel pemanggil iblis dari masa Jawa kuno. Konon, jika segel itu digoreskan dengan darah korban yang bersih, maka iblis bernama Rangdagni akan bangkit dan memenuhi keinginan pembunuhnya. Laras terus menggali, dan satu nama terus muncul dalam penelusurannya, Dimas Ardiansyah, mantan murid pesantren yang menghilang 10 tahun lalu setelah keluarganya dibakar hidup-hidup oleh massa yang menuduh mereka murtad. Tak lama setelah itu, pembunuhan pertama terjadi. Di malam yang gelap, Laras bermimpi didatangi sosok gelap bermata merah. Suara iblis itu berbisik, kau juga menginginkannya, bukan? Kebenaran, atau keadilan? Laras terbangun dengan simbol yang sama tergurat samar di tangannya. Ia mulai kehilangan kendali atas pikirannya, dan mimpi itu menjadi semakin nyata setiap malam. Satu demi satu, korban terus berjatuhan. Tapi kali ini, korban bukan lagi tokoh agama. Mereka adalah orang-orang biasa, namun semua pernah terlibat dalam insiden pembakaran keluarga Dimas. Laras menyadari, Dimas sedang membalas dendam. Tapi bukan Dimas yang membunuh. Melainkan orang-orang biasa yang dikendalikan iblis lewat perjanjian. Laras menemukan fakta mengejutkan, semua pelaku pembunuhan sebelumnya mengalami mimpi seperti dirinya. Ketika Laras menyelidiki lebih jauh, ia bertemu dengan seorang pria buta yang pernah menjadi guru spiritual Dimas. Ia berkata, iblis itu tidak memilih. Ia menunggu hati manusia yang retak, seperti hatimu. Laras akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian Dimas di hutan larangan. Namun yang ia temukan bukan seorang pria, melainkan mayat Dimas yang telah membusuk sejak lama. Di dinding kabin, terdapat lusinan nama terukir, semuanya korban yang telah dibunuh, dan satu nama di ujung daftar, Laras Widyasari. Ternyata, Laras telah menjadi alat iblis itu sejak awal. Ia adalah pelaku sebenarnya dari sebagian besar pembunuhan. Iblis Rangdagni hanya membangkitkan kenangan masa kecil yang ia tekan, ayah Laras ternyata adalah bagian dari masa pembakar keluarga Dimas. Rasa bersalah, kemarahan, dan dendam membuat Laras menjadi wadah sempurna. Momen terakhir, Laras berdiri di depan cermin, melihat wajahnya yang berubah perlahan, mata merah menyala, senyum licik yang bukan miliknya, dan suara iblis berkata, waktumu belum selesai. Masih banyak jiwa yang haus keadilan, atau darah. Setelah menyadari bahwa ia telah menjadi alat pembunuh iblis Rangdagni, Laras mulai kehilangan batas antara realita dan delusi. Ia berusaha melawan, memohon kepada dirinya sendiri bahwa ia masih punya kendali. Tapi setiap malam, ia bermimpi dalam genangan darah. Setiap kali ia terbangun, ada luka baru di tubuhnya, dan satu nama lagi di daftar korban ditemukan tewas. Namun satu hal belum ia sadari, seseorang sedang membuntutinya. Seorang agen intelijen bernama Rahman Al-Fadil, penyelidik kasus-kasus okultisme yang ditugaskan oleh pemerintah diam-diam untuk menangani peristiwa tak wajar di Sendana. Rahman tak hanya menemukan bukti keterlibatan Laras dalam kematian para korban, tetapi juga mendapati bahwa Laras menyimpan catatan lengkap tentang semua korban, termasuk yang belum dibunuh. Ia yakin Laras tidak sepenuhnya jahat, ada kekuatan yang lebih besar mengontrolnya. Ia memutuskan untuk tidak menangkap Laras, melainkan mengawasinya dan menunggu waktu yang tepat. Di saat Laras hampir menyerah, ia bertemu kembali dengan Pak Amsar, dukun tua yang kini sekarat. Dengan sisa tenaganya, Pak Amsar mengungkap bahwa Rangdagni bisa dikurung kembali melalui ritus niskala, upacara kuno yang hanya bisa dilakukan oleh penjaga segel, keturunan terakhir dari pemuja asli Rangdagni yang dahulu mengurungnya. Laras terkejut ketika mendengar bahwa dirinya adalah keturunan langsung garis perempuan terakhir penjaga segel. Aku yang membangkitkannya, dan aku pula yang harus mengurungnya kembali, bisik Laras. Namun untuk melakukannya, ia harus melakukan pengorbanan, satu jiwa yang murni harus dikorbankan untuk menutup gerbang iblis selamanya.
Jiwa yang belum ternoda oleh dosa, atau rasa bersalah. Ritus niskala harus dilakukan di tengah malam bulan mati, di tengah hutan larangan. Laras, dibantu Rahman, mempersiapkan semua perlengkapan upacara. Tapi pertanyaan terbesar masih tersisa, siapa yang akan dikorbankan? Saat malam tiba, upacara dimulai. Laras membaca mantra kuno yang diwariskan dari catatan leluhur. Hutan berguncang, udara dipenuhi bau daging terbakar, dan suara Rangdakni meraung di dalam kepalanya. Ia menuntut korban. Rahman pun mengeluarkan pisau pusaka, lalu berkata, sudah saatnya semuanya berakhir. Aku yang akan jadi tumbal. Namun, sebelum Rahman sempat menggores kulitnya, Laras menatapnya dan tersenyum. Bukan kau yang dia inginkan. Dengan kecepatan mengerikan, Laras menikam dirinya sendiri di jantung. Saat darah Laras membasahi tanah, simbol-simbol menyala, dan tanah retak memuntahkan api hitam. Tapi sesuatu yang tak diharapkan terjadi. Rangdakni tidak terperangkap. Ia bebas. Ternyata, pengorbanan Laras bukanlah segel, tapi kunci terakhir untuk membuka tubuh manusia yang sempurna bagi Rangdakni. Seluruh plot mimpi, penglihatan, pencarian, bahkan ilusi pilihan bebas, semua telah dikendalikan oleh Rangdakni sejak awal. Laras bukan keturunan penjaga segel. Ia adalah wadah utama. Tubuh Laras bangkit dengan mata iblis yang menyala merah darah, dan suara dua jiwa, Laras dan Rangdakni, bergema bersamaan. Rahman menatap horor yang tak bisa ia hentikan. Dan iblis berbisik padanya, sekarang, giliranmu. Rahman melangkah mundur, nadi di lehernya berdenyut kencang saat sosok Laras, atau apapun yang sekarang menghuni tubuhnya, melangkah mendekat. Aura gelap menyelimutinya, dedaunan membusuk hanya dengan sentuhannya. Langit di atas hutan larangan berubah merah darah, dan teriakan dari dimensi lain bergema. Rangdakni, kau telah bebas, gumam Rahman dengan suara lirih. Namun, Rahman bukan sekadar agen biasa. Ia diam-diam adalah anggota Panoptikon Nusantara, kelompok rahasia penjaga keseimbangan spiritual di wilayah-wilayah yang rawan iblis. Ia menarik sebuah jimat dari balik jaket kulitnya, mengukir mantra pelindung di tanah dengan cepat. Selama jiwaku masih ada, kau takkan menyebar lebih jauh, katanya tegas. Rangdakni tertawa, suara Laras menggema dalam nada jahat, kau akan menyaksikan dunia runtuh, Rahman. Dan kau akan hidup cukup lama untuk menyalahkan dirimu sendiri. Seketika, api hitam menyelimuti tubuh Rahman, membuatnya terhuyung. Tapi ia berhasil menancapkan jimat terakhir ke tanah. Ada ledakan cahaya suci yang membuat Rangdakni terdorong beberapa meter, tubuhnya retak seperti tembikar yang terlalu panas. Namun, hanya untuk sesaat. Luka itu sembuh dalam detik. Iblis tidak bisa dibunuh, hanya bisa dibatasi. Rahman melarikan diri dari hutan larangan dan mengirim sinyal darurat ke markas Panoptikon. Sayangnya, sinyal itu terputus. Kota Sendana kini terisolasi. Semua alat komunikasi rusak, sinyal hilang. Seperti berada di dunia lain. Satu-satunya yang mengerti kondisi ini hanyalah segelintir orang tua yang menyimpan kisah lama tentang malam ribuan mata, malam ketika gerbang neraka hanya berjarak satu doa. Warga kota mulai berubah. Perlahan namun pasti, iblis kecil, penjilat Rangdakni, masuk ke tubuh manusia melalui mimpi dan rasa trauma. Ibu menyakiti anak, anak menjerat ayahnya, polisi saling membunuh dalam penglihatan palsu. Dan di pusat kekacauan itu, Rangdakni membangun kerajaannya dari tubuh Laras, Ratu Hitam Sendana. Rahman sadar dia tak bisa melawan sendirian. Ia mencari satu harapan terakhir, seorang anak laki-laki bernama Jaka yang katanya memiliki mata bening, kemampuan melihat makhluk astral sejak lahir. Jaka adalah anak yatim piatu yang tinggal bersama neneknya, yang dikenal sebagai penjaga pustaka kuno Majapahit. Rahman mendapati bahwa Jaka bukan anak biasa, ia adalah reinkarnasi dari Empu Bumi, pendeta Majapahit terakhir yang dulu mengurung Rangdakni ratusan tahun lalu. Tapi Jaka masih bocah berumur 11 tahun, ketakutan, dan belum paham kemampuannya sendiri. Waktunya belum datang, Rahman, kata nenek Jaka. Kau harus menjaga dia, sampai ia siap membakar dunia kegelapan itu. Dan saat kota Sendana mulai membusuk perlahan, langit terbelah. Sosok Laras, Rangdakni, berdiri di atas menara gereja yang dulu digunakan untuk menggantung sang pendeta. Dengan suara membelah malam, ia berkata, akulah akhir. Dan aku sudah menanamkan benihku di tubuhmu semua. Jaka menggenggam tangan Rahman. Aku takut, Om. Rahman menatapnya. Jangan takut,
Kau bukan anak-anak biasa. Kau adalah harapan terakhir. Malam di kota Sendana kini abadi. Matahari tak lagi terbit. Langit terus menghitam, menyisakan rona merah seperti luka yang menganga. Awan menggulung seperti asap dupa, membawa bau darah dan arang. Warga hidup dalam ketakutan. Tak ada hukum, tak ada agama. Hanya satu perintah, patuh pada ratu. Rangdagni, melalui tubuh Laras, memimpin dengan kekuatan iblis dan manipulasi. Ia membagi kekuasaan pada 7 penggiring, manusia-manusia yang ia beri kekuatan gelap sebagai balasan atas kesetiaan mereka. Mereka dulunya korban, sekarang algojo. Rahman dan Jaka bersembunyi di reruntuhan sekolah tua. Rahman kini lelah, kurus, dan mulai kehilangan harapan. Tapi Jaka mulai berubah. Matanya kadang bersinar keperakan saat malam, dan bisikan dari masa lalu mulai merasukinya. Rahman, katanya suatu malam, aku lihat sesuatu dalam mimpi. Tempat suci di bawah tanah. Ada segel asli di sana. Tempat leluhurku mengurung Rangdagni untuk pertama kali. Rahman terdiam. Di mana? Di bawah masjid tua di Bukit Semar. Tapi tempat itu sekarang markas ratu. Mereka pun memulai perjalanan paling berbahaya mereka, menuju jantung kekuasaan iblis. Dalam perjalanan, mereka menemukan sisa-sisa manusia yang masih waras, seorang bidan, seorang petani tuli, dan seorang pemuda yang dulunya hafiz Al-Quran namun kini kehilangan suara karena disumpah iblis. Mereka semua ikut, bertekad menyelamatkan kota atau mati mencobanya. Namun, para penggiring mengejar. Satu demi satu mereka gugur, bidan yang mengorbankan dirinya agar Jaka dan Rahman bisa lolos, petani yang meledakkan dirinya bersama makhluk pemuja darah, dan pemuda bisu yang menulis ayat-ayat suci dengan darahnya di dinding terowongan untuk menghalau iblis masuk. Akhirnya, hanya Jaka dan Rahman yang sampai di bawah tanah, di hadapan segel pertama. Terukir di atasnya, siapa yang membuka tanpa niat mengurung, akan menjadi wadah kedua. Jaka mulai membaca mantra yang muncul di pikirannya. Tanah bergetar, segel bersinar, suara Rangdagni meraung dari kejauhan. Tapi saat segel hampir aktif, Jaka berhenti. Aku tidak bisa, bisiknya. Rahman panik. Kenapa? Jaka menangis. Karena aku bukan reinkarnasi empu bumi. Aku anak dari Laras. Rahman terdiam. Apa? Aku lahir dari perjanjian yang dibuat Laras dengan Rangdagni, sebelum dia kembali ke Sendana. Aku adalah daging dan darah iblis, dan manusia. Rahman terdorong ke belakang. Dunia seakan membeku. Dan Jaka berkata dengan suara dua nada, anak kecil, dan makhluk purba, segel ini takkan menahan kami. Ini akan membebaskan generasi baru. Aku adalah masa depan. Aku adalah awal dari akhir. Lalu, cahaya terakhir padam. Sendana menghilang dari peta dunia. Seolah-olah tak pernah ada. Namun di tempat lain, seorang bayi lahir dengan mata perak di Jakarta. Ia menangis, tapi air matanya adalah darah. Perjanjian belum selesai. Hanya tertunda. 3 tahun telah berlalu sejak Sendana lenyap dari peta. Pemerintah menutup-nutupi kejadian itu dengan alasan, tanah longsor massal dan kegagalan infrastruktur. Tapi sebagian kecil orang tahu, Sendana bukan tenggelam karena alam, tapi karena kekuatan yang tak bisa dijelaskan manusia. Di Jakarta, seorang wanita muda bernama Dara Kirana, dokter muda di sebuah rumah sakit jiwa, mendapati pasien barunya, seorang anak yatim piatu berusia 3 tahun, menunjukkan perilaku aneh. Anak itu diam, tak pernah bicara, tapi selalu menggambar simbol aneh dengan darah dari jari-jarinya sendiri. Namanya, Raka. Ia ditemukan di tengah reruntuhan panti asuhan yang terbakar, satu-satunya yang selamat. Saat Dara mengusap keningnya, ia merasa panas aneh dan mendengar bisikan, sudah kubilang, perjanjian hanya tertunda. Dara, penasaran, mulai menyelidiki. Ia menemukan catatan lama milik seorang pria bernama Rahman Al-Fadil, mantan agen intelijen yang menghilang tanpa jejak. Dalam catatan itu, ada simbol yang sama dengan yang digambar Raka, serta satu nama yang membuatnya merinding, Laras Widyasari. Dara makin curiga ketika Raka mulai bisa bicara, tapi bukan dengan mulutnya. Ia berbicara dalam mimpi orang-orang. Ia muncul dalam mimpi pasien-pasien lain, membuat mereka bunuh diri atau menyerang staf. Rumah sakit mulai dipenuhi kematian tanpa sebab. Hingga akhirnya Dara bermimpi sendiri. Ia berdiri di Sendana, atau lebih tepatnya, bayangan Sendana. Kota mati dengan langit kelam dan sosok Laras yang kini menjadi Dewi Kematian duduk di singgasana darah. Kau yang berikutnya,
Dara, katanya. Karena kau adalah keturunan penutup segel terakhir. Hanya kau yang bisa mengurungku. Atau, membuka pintu yang lebih besar. Sementara itu, Raka mulai membentuk pengikut. Anak-anak yang ditemukan dari panti-panti asuhan, korban trauma, anak-anak indigo yang diabaikan. Mereka menyebut dirinya anak 7 simbol. Setiap dari mereka memiliki satu fragmen kekuatan Rangdagni. Mereka menyebar pelan-pelan, di sekolah, di jalanan, bahkan di dalam gereja dan masjid. Mereka tidak membunuh, mereka mengubah. Mengubah orang jadi penerima, tubuh-tubuh kosong untuk iblis yang sedang menunggu. Dan Raka hanya menunggu Dara jatuh. Karena ketika ia melakukannya, dunia tidak lagi memiliki penjaga segel. Dan perjanjian akan sempurna. Namun, dalam salah satu penggalian bawah tanah oleh tim arkeolog di lereng Gunung Lawu, sebuah makam kuno ditemukan. Tertulis dengan huruf Hanacaraka, disinilah bersemayam sang penipu kegelapan. Ia akan lahir kembali, dengan wajah seorang anak. Salah satu arkeolog itu adalah adik kandung Rahman, Ayu Fadila. Ia mendapatkan catatan terakhir Rahman sebelum menghilang. Ia menyadari bahwa bukan hanya Jaka, bukan hanya Raka, tapi ada yang lebih tua dari Rangdagni, dan iblis itu masih menunggu cahayanya dipadamkan. Ayu memutuskan, kalau mereka membawa iblis ke dunia nyata, aku akan bawa iblis kembali ke dalam. Mimpi. Mimpi adalah gerbang terakhir, dan Ayu adalah mimpi buruk mereka. Ayu Fadila, arkeolog sekaligus adik Rahman, kini telah memahami satu hal penting, kunci terakhir dari perjanjian iblis bukan hanya darah atau tubuh, tapi kesadaran manusia dalam mimpi. Ia mulai mempelajari manuskrip kuno yang ditemukan bersama makam penipu kegelapan. Manuskrip itu menyebut satu ritual langka, Sengkala Wening, upacara untuk masuk ke dalam mimpi bersama, tempat semua pikiran manusia bertaut sebelum dilahirkan dan setelah mati. Satu-satunya cara menyegel Rangdagni dan anak-anaknya adalah mengurung mereka di lapisan terdalam mimpi, lalu mengunci mimpi itu dari dalam. Tapi itu berarti, Ayu harus meninggalkan dunia nyata selamanya. Sekali ia masuk ke mimpi terdalam, tak ada jalan kembali. Sementara itu, Raka dan anak 7 simbol telah mulai membangkitkan menara darah, struktur gaib yang hanya muncul jika 7 simbol terbuka di 7 kota berbeda. Setiap kota telah mengalami kejadian aneh, orang menghilang, simbol muncul di langit, dan mimpi buruk kolektif menyerang warga. Dan di pusat semua itu, Raka tersenyum. Ayu Fadila, ayo kita bertemu di mimpimu. Ayu melakukan ritual Sengkala Wening di tengah malam, dibantu 2 biksu tua dan 1 dukun muda keturunan Dayak. Mereka membakar dupa dari kulit kayu langka dan membacakan mantra kuno, lalu menusukkan jarum emas ke tengkuk Ayu. Ayu jatuh, dan mulai bermimpi. Ia terbangun di dunia yang tidak nyata, gelap, tapi berdenyut. Di sana, ia melihat Rahman. Tapi bukan lagi manusia. Sosok Rahman telah menjadi semacam penjaga gerbang mimpi, terperangkap setelah tubuhnya hancur oleh Rangdagni. Ia memeluk adiknya dan berkata, "Waktunya kamu menyelesaikan yang tak sempat aku lakukan." Dalam mimpi itu, Ayu bertemu juga dengan Laras. Tubuhnya hancur, namun jiwanya masih hidup, memberontak dari dalam Rangdagni. "Aku ingin mati, benar-benar mati," kata Laras. Ayu menyusun rencana, ia akan menyatukan jiwa Laras dan Rahman untuk menciptakan kontra simbol, segel anti Rangdagni yang bisa ditanam dalam inti menara darah. Tapi ia harus menembus lapisan terdalam mimpi, di mana Raka telah menjadi dewa kecil, penguasa anak-anak dan pemimpi yang tersesat. Dalam pertarungan final di lapisan mimpi terdalam, Ayu menghadapi Raka, yang kini berubah menjadi makhluk yang bukan lagi anak-anak. Wajahnya tak punya mata, dan suara yang keluar adalah tumpukan ribuan bisikan. Mereka bertarung bukan dengan senjata, tapi dengan kenangan dan rasa sakit. Ayu membangkitkan semua kenangan masa kecil Raka, semua trauma, ketakutan, rasa sakit saat Laras meninggal, dan kehampaan sebagai makhluk ciptaan dari iblis dan manusia. Ia menusukkan kenangan itu seperti pisau ke dalam hati Raka. Tapi sebelum ia benar-benar mengurung Raka, sang anak berbisik, "Aku mungkin mati di sini, tapi aku sudah menyebarkan bijiku ke dunia nyata. Lihatlah dunia, Ayu." Ayu menangis, dan dengan kekuatan terakhirnya, mengunci mimpi itu bersama jiwanya sendiri di dalamnya. Dunia nyata kembali normal, menara darah lenyap, orang-orang terbangun dari mimpi buruk. Raka menghilang, anak-anak berhenti menggambar simbol, kota-kota pulih, untuk sementara. 10 tahun kemudian, seorang anak kecil di Kyoto,
Jepang, menggambar simbol misterius di dinding sekolahnya. Ketika ditanya dari mana dia belajar itu, anak itu menjawab, "Dari mimpi, namanya Ayu." Dia bilang aku penerusnya. Perjanjian tak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya mencari tubuh baru.